Ya, Shalom. Firman Tuhan datang buat kita semua hari ini dalam Injil Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 11, di mana peristiwa bersejarah ini sangat terkenal ketika Tuhan Yesus memilih murid-muridnya untuk pertama kali. Yesus sedang berjalan menyusuri danau Genesaret, dan ketika itu Tuhan Yesus berjumpa dengan Simon yang baru saja menjala ikan. Tapi sepanjang malam Simon gagal, dia kecewa, dia tidak mendapatkan apa-apa. Lalu Tuhan Yesus memberikan perintah kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang lebih dalam. Tapi Simon menyanggah, membantah perkataan Tuhan Yesus dengan berkata, "Guru, kami tuh sudah sepanjang jalan, sepanjang malam kami cari ikan, tapi hasilnya sia-sia." Ayat ini memberikan makna. Berapa banyak dari kita, ketika Tuhan memberikan kita aba-aba, strategi ilahi, pesan Tuhan, jalan-jalan Tuhan, seringkali kita menyangga, seringkali kita berkata pada Tuhan, enggak Tuhan, aku sudah coba jalan yang ini salah, aku sudah coba jalan yang itu salah, terlalu mengecewakan, terlalu menyakitkan. Tapi akhirnya Simon berkata pada Tuhan Yesus, "Baiklah, karena engkau yang memintanya, maka aku akan kerjakan." Lalu apa yang terjadi? Ketika Simon menuruti perkataan Tuhan Yesus, dia bertolak ke tempat yang lebih dalam. Perahu itu penuh dengan ikan sampai perahu itu hampir tenggelam. Hal yang penting pertama, pentingnya saudara dan saya memiliki keterhubungan yang lebih dalam lagi dengan Bapa di sorga, senantiasa mengalami realita Tuhan. Taat itu adalah kunci kesuksesan kita. Itu hal yang penting pertama. Simon secara manusia, dia kelihatannya dia taat, dia bertolak ke tempat yang lebih dalam, makanya dia dapat ikan. Tapi sesungguhnya di dalam roh atau di dunianya Tuhan, yang dilakukan Simon adalah Simon melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Itu yang penting pertama, taat dengan firman Tuhan. Hal yang penting kedua, Tuhan mau kita masuk dalam strategi ilahi. Ini bisa berbicara untuk orang-orang yang bekerja di dunia bisnis, marketplace, atau juga di misi penginjilan. Penting buat kita untuk kita masuk dalam strategi ilahi. Kalau kita lihat Raja Kores bagaimana hidupnya dipimpin Tuhan, padahal dia raja orang kafir, saudara. Tapi Kores memberikan tangannya untuk dipegang oleh Tuhan. Kenapa tangan kanan? Kenapa nggak tangan kiri? Biasanya tangan kanan itu lebih dominan, saudara. Artinya segala sesuatu yang kita merasa hebat, kita berhasil, semua prestasi kita, serahkan itu sama Tuhan. Karena cuma Tuhan yang paling melihat. Di depan kita ada palang besi, ada pintu-pintu tembaga. Kalau Tuhan berjalan di depan kita, biar Tuhan yang terobos itu semua. Yang pertama, melekat dengan Tuhan. Yang kedua, masuk dalam strategi ilahi. Indonesia for Christ, Indonesia for all nation. Kita mau lakukan firman Tuhan ini, niscaya saudara dan saya akan berhasil. Karena Tuhan menyertai kita semua dan kita berjalan di atas kebenaran firman Tuhan. Salam Revivalist. God bless.